Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Anif Sitria, mahasiswa dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang gizi seimbang ibu menyusui. Ibu bijak, ASI berkualitas, anak sehat dengan isi piringku. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Lalu, apa sih gizi seimbang untuk ibu menyusui itu? Kebutuhan gizi pada saat menyusui jauh lebih besar 2 kali lipat dibandingkan saat kehamilan. Pada 4-6 bulan pertama melahirkan, berat badan seorang bayi mencapai 2 kali lipat dibandingkan saat umur 9 bulan di dalam kandungan. Kebutuhan gizi pada masa menyusui meningkat hingga 500 kilokalori per hari, yang disertai dengan peningkatan kebutuhan protein, vitamin, dan mineral. Masa menyusui yang cukup lama merupakan masa drainase atau masa pengeluaran zat-zat makanan bagi ibu. Karena melalui ASI, sang ibu memberikan kepada bayinya zat-zat gizi yang cukup untuk pertumbuhan bayi normal. Lalu, apa sih dampak yang ditimbulkan jika kekurangan gizi bagi ibu maupun bagi bayi? Yang pertama, dampak bagi si ibu, yaitu gangguan pada mata, kerusakan gigi dan tulang, mengalami kekurangan gizi dan darah, kualitas ASI pun menurun. Yang kedua, dampak kekurangan bagi bayi. Apa sajakah itu? Proses tumbuh kembang terganggu, daya tahan tubuh menurun sehingga bayi mudah sakit, mudah terkena infeksi, menimbulkan gangguan pada mata ataupun tulang. Setelah mengetahui apa itu gizi seimbang dan dampak apa yang akan ditimbulkan jika kekurangan gizi pada ibu dan bayi, maka kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu isi piringku. Apa itu isi piringku? Isi piringku merupakan program yang sedang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai upaya mengkampanyekan konsumsi makanan sesuai porsi gizi seimbang. Konsep isi piringku berbeda dengan konsep 4 sehat, 5 sempurna yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Konsep isi piringku bertujuan untuk mendorong masyarakat mengkonsumsi makanan zat gizi seimbang yang disederhanakan dan digambar secara visual agar mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Berikut merupakan contoh menu ibu menyusui sesuai isi piringku. Di sebelah kiri bawah ada makanan pokok. Lalu sebelah kanan bawah merupakan sayur-sayuran. Sebelah kiri atas merupakan lauk pauk. Dan di sebelah kanan atas yaitu buah. Ada juga ide menu sayuran untuk ibu menyusui agar tidak bosan. Maka sayuran harus bervariasi. Apa saja itu? Yang pertama ada sayur bening daun katuk dan telur puyuh, sayur daun kelor dan jagung manis pipil, tumis pare dan teri,
sayur bening bayam, edamame tumis lada garam, oseng pepaya muda, sayur bangun-bangun, kuah santan, sayur daun singkong, dan rendang. Contoh makanan bagi ibu menyusui. Yang pertama yaitu ada makanan pokok atau karbohidrat. Contohnya apa saja itu? Ada nasi, ubi, kentang, singkong, bihun, mie, roti, makaroni, dan jagung. Yang kedua yaitu ada lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Contoh dari protein hewani yaitu ikan, daging, telur, unggas, susu, dan hasil olahannya seperti keju. Yang selanjutnya yaitu protein nabati. Apa saja itu? Ada tahu, tempe, kacang-kacangan, dan hasil olahannya. Susu kedelai termasuk dalam protein nabati karena susunya berasal dari kedelai, bukan dari sapi atau kambing dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu sayuran. Contoh dari sayuran yaitu sangat banyak. Contohnya daun kelor, daun singkong, wortel, tomat, brokoli, dan lain-lain. Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga dan berperan dalam produksi ASI serta pembawa vitamin larut lemak dalam ASI. Lemak yang diperlukan untuk ibu menyusui yaitu lemak tak jenuh ganda seperti omega 3 dan omega 6. Contoh makanan yang mengandung omega 3 yaitu ikan salmon, tuna, kakap, tongkol, lemuru, tenggiri, sarden, dan cakalang. Sedangkan yang mengandung omega 6 yaitu minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak bunga matahari. Vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Ibu menyusui membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral dari ibu hamil. Kadar vitamin dalam ASI sangat dipengaruhi oleh vitamin yang dimakan ibu. Jadi, suplementasi vitamin pada ibu akan menaikkan kadar vitamin ASI. Vitamin yang penting dalam masa menyusui adalah vitamin B1, B6, B2, B12, vitamin A, yodium, dan selenium. Jumlah kebutuhan vitamin dan mineral adalah 3 porsi sehari dari sayuran dan buah-buahan. Ibu menyusui sangat membutuhkan cairan agar dapat menghasilkan air susu dengan cepat. Dianjurkan minum 2-3 liter air per hari atau lebih dari 8 gelas air sehari, yaitu 12-13 gelas sehari. Terutama saat udara panas, banyak berkeringat, dan demam, sangat dianjurkan untuk minum lebih dari 8 gelas sehari. Waktu minum yang paling baik adalah pada saat bayi sedang menyusui atau sebelumnya, sehingga cairan yang diminum bayi dapat diganti. Kebutuhan cairan dapat diperoleh dari air putih, susu, jus buah, dan air yang tersedia di dalam makanan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan porsi sesuai isi piringku. Makanan pokok yaitu 1/3 porsi atau sesuai dengan 2/3 dari setengah piring. Isi piringku sekali makan yaitu 150 gram nasi atau sesuai dengan 3 centong nasi, 3 buah sedang kentang atau 300 gram, dan 1,5 gelas mie kering atau 75 gram. Kebutuhan porsi lauk pauk yaitu 1/6 porsi.
atau setara dengan 1/3 porsi dari setengah piring. Isi piringku sekali makan dari lauk hewani yaitu setara dengan 75 gram ikan kembung atau 2 potong sadang ayam tanpa kulit dengan berat 80 gram atau 1 butir telur ayam ukuran besar dengan berat 55 gram atau 2 potong daging sapi sedang yaitu seberat 70 gram. Selanjutnya lauk hewani 100 gram tahu atau sama dengan 2 potong sedang tempe setara dengan 50 gram. Selanjutnya sayuran. Porsi sayuran sama dengan porsi makanan pokok yaitu 1/3 porsi atau setara dengan 2/3 dari setengah piring. Isi piringku sekali makan untuk sayuran yaitu seberat 150 gram atau setara dengan 1 mangkok sedang. Buah-buahan 1/6 porsi atau setara dengan 1/3 porsi dari setengah piring, sama dengan porsi dari lauk pauk. Untuk isi piringku sekali makan 150 gram pepaya sama dengan 2 potong sedang atau 2 buah jeruk sedang dengan berat 110 gram atau 1 buah kecil pisang ambon seberat 50 gram. Setelah mengetahui isi piringku, maka kita juga perlu mengetahui apa saja manfaat yang didapat jika kita mengkonsumsi makanan sesuai isi piringku. Yang pertama yaitu dapat memperlancar ASI sehingga bayinya dapat tumbuh dengan sehat dan normal. Selanjutnya, jika ASI lancar, maka akan bermanfaat bagi tubuh ibu, yaitu dapat mengurangi resiko kanker ovarium dan payudara. Ibu memiliki energi yang cukup untuk menyusui bayinya, meningkatkan imunitas bagi ibu menyusui, mengurangi resiko terkena penyakit, mengembalikan alat-alat kandungan ke keadaan sebelum hamil, dan sebagai cadangan dalam tubuh. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui hal-hal yang harus dihindari atau dibatasi agar tubuh tetap sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Yang pertama yaitu hindari rokok, karena zat nikotin bisa meracuni bayi. Jangan minum obat-obatan kimia dengan sembarangan tanpa sepengetahuan dokter atau tenaga kesehatan. Selanjutnya, jangan makan makanan laut yang mentah. Kenapa sih tidak boleh mengkonsumsi makanan laut yang mentah? Hal ini disebabkan karena makanan laut mentah mengandung merkuri yang dapat membahayakan bagi bayi. Jangan mengkonsumsi makanan terlalu asam. Sistem gastrointestinal bayi atau sistem pencernaan bayi terganggu karena belum bisa berfungsi dengan maksimal. Jangan mengkonsumsi makanan yang pedas. Makanan pedas mampu memicu diare yang berujung pada kekurangan cairan bagi ibu menyusui. Jangan minum minuman berkafein. Kurangi konsumsi kopi dan teh untuk mencegah gangguan tidur pada ibu serta pada bayi. Jangan minum minuman beralkohol karena menurunkan produktivitas ASI dan menghambat tubuh kembang bayi. Sekian materi untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.